Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama memperingati pengorbanan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Besarnya anugerahnya yang telah tercurah bagi saudara dan saya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati sebagai ungkapan syukur bahwa pengorbanannya yang sempurna, yang memberikan kesempatan untuk saudara dan saya mengalami hidup kekal dalam Tuhan. Hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Bersama-sama katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Nyanyikan dengan syukur. Kasih-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku,
sungguh besar bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan syukur. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk besar kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terimalah pujian dan sembahyang kami telah naikkan ya Bapa. Dan tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran-Mu dinyatakan, kebenaran-Mu yang selalu menuntun hidup kami, kebenaran-Mu yang membimbing kami, yang menguatkan kami. Nyatakan ya Tuhan isi hati-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dan selamat mengikuti ibadah Jumat Agung online melalui channel YouTube. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya sikap hati kita sangat menentukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah online ini. Oleh sebab itu, milikilah hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, maka saudara akan merasakan kehadirannya di tengah-tengah ibadah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau suatu saat ada orang yang bertanya kepada saudara, kenapa pada hari ini, yaitu hari Jumat, umat Kristiani beribadah? Maka saudara harus dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Saudara bisa menjawabnya demikian. Memang setahun sekali umat Kristen beribadah di hari Jumat. Kenapa?
Sebab hari ini adalah hari Jumat yang spesial karena kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus mati pada hari Jumat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada sebuah bukit di Israel yang biasa dipakai untuk menghukum mati para penjahat atau pembunuh. Namanya adalah Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Pada mulanya tempat ini sama sekali tidak terkenal. Tetapi 2021 tahun yang lalu, mendadak tempat ini menjadi terkenal. Kenapa? Karena ada seorang yang mati dengan cara disalib, yaitu namanya Yesus. Peristiwa Golgota ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyembuhkan. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang memulihkan. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang memberkati. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang memberikan pengharapan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di atas Golgota, Yesus telah membayar harga bagi dosa-dosa kita. Artinya, di atas kayu salib terjadi yang namanya restitusi, yang seharusnya saudara dan saya yang mati di atas kayu salib. Bahkan Alkitab katakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Namun Yesus sudah menggantikannya mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Sekali lagi, ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Yang pertama, saudara, kematian Yesus membuka akses kepada Bapa di surga. Pada saat Yesus mati di kayu salib, Yesus digantungkan pada kayu salib dengan dipaku kedua tangan dan kakinya. Ia mulai digantung, disalib sejak sekitar pukul 9 pagi, saudara. Pada pukul 12 siang sampai pukul 3, Alkitab katakan kegelapan melanda daerah itu. Dan di antara jam 3 sampai jam 6 sore, itu waktu yang diperkirakan Yesus mati. Dan ada satu peristiwa terjadi pada saat itu. Yaitu pada saat itu tirai bait Allah secara tiba-tiba terkoyak menjadi 2. Tirai yang fungsinya sebagai penutup, tirai yang fungsinya sebagai penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus secara tiba-tiba terkoyak menjadi 2 bagian. Dan di dalam ruang maha kudus itulah terdapat tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak setiap orang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Hanya imam besar, dan itu pun setahun sekali. Tetapi dengan peristiwa kematian Yesus dan terkoyaknya tirai bait Allah itu, sekarang memungkinkan setiap orang untuk bisa masuk dan melihat ke ruang Maha Kudus. Yang sebelumnya tidak setiap orang bisa masuk, yang sebelumnya tidak setiap orang bisa melihat. Tetapi lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus membuka akses sehingga setiap saudara, setiap saat saudara bisa masuk ke dalam hadirat Allah, yaitu lewat jalan kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pergunakan kesempatan ini. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Yesus membuka akses untuk setiap orang, setiap saat untuk bisa menghampiri hadirat Allah. Oleh sebab itu, pergunakan kesempatan ini. Saudara bisa berdoa masuk ke dalam hadirat Allah setiap saat. Saat saudara di kamar, saat saudara di dalam mobil, di mana saja, kapan saja, saudara bisa lakukan itu. Sebab Yesus sudah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Yang kedua, di Bukit Golgota terjadi restitusi atau pertukaran. Sekali lagi, yang kedua, di Bukit Golgota terjadi restitusi atau pertukaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang bernama Barabas. Siapakah dia? Dia adalah seorang tahanan politik. Dia seorang pembunuh. Dan dia juga seorang pemberontak. Markus 15 ayat 6 mengatakan, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Ayat ke-7, dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Kebiasaan apa? Yaitu kebiasaan membebaskan tahanan pada saat menjelang Hari Raya Paskah. Ayat 9. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadi restitusi. Barabas adalah gambaran saudara dan saya. Dengan kata lain, kita dengan Barabas tidak ada ubahnya, saudara. Saudara dan saya yang seharusnya mati di kayu salib karena kita sering memberontak kepada Allah. Kita berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Kebaikan kita, Yesaya katakan seperti kain yang kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Galatia 3 ayat 13. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi
tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi seharusnya saudara dan saya yang layak untuk mati di atas kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi syukur kepada Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita tidak lagi berkorban lembu, tidak lagi berkorban domba, sebab Yesus sudah mengorbankan diri menanggung dosa seluruh dunia sekali untuk seisi dunia. Oleh sebab itu kita tidak berkorban lembu, kita tidak berkorban domba, sebab Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di atas kayu salib terjadi restitusi atau pergantian yang seharusnya saudara dan saya ada di kayu salib ditukar atau digantikan oleh Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Yang ketiga, Allah sudah selesaikan semua masalah kita di atas kayu salib. Ada saat-saat yang sangat penting, saudara, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Alkitab mencatat sebagai berikut. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya, Yesus sudah menyelesaikan sebuah karya keselamatan secara tuntas. Dan bukan hanya saja karya keselamatan, tetapi Dia selesaikan juga segala persoalan dan pergumulan saudara di atas kayu salib. Sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apapun persoalan saudara, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya sudah terselesaikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, it is finished, it is complete. Artinya tidak ada yang terlewatkan, semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Segala pergumulan saudara, baik itu sakit penyakit, segala pergumulan saudara tentang keluarga, segala pergumulan saudara tentang keuangan, segala pergumulan saudara, semuanya sudah diselesaikan. It is finished, it is complete. Sudah terselesaikan di atas kayu salib. Kalau saudara sedang mengalami sakit pagi hari ini, atau mungkin saudara adalah orang yang terpapar oleh virus corona, lalu saudara berdoa minta Yesus sembuhkan, maka Yesus akan mengatakan, anakku, aku sudah menyelesaikannya. Aku sudah sembuhkan segala sakit penyakit 2021 tahun yang lalu. Engkau cukup meraihnya di dalam iman. Kesembuhan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitahu kepada saudara, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. It is finished, it is complete. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Yang pertama, kematian Yesus membuka akses kepada Bapa di surga. Yang kedua, di Bukit Golgota terjadi restitusi atau pertukaran. Dan yang ketiga, Allah sudah selesaikan semua masalah kita di atas kayu salib. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil
perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua, bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu, dan tidak ada dosa yang masih disimpan yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia harus mati di kayu salib? Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan. Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit, sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami, sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami, mungkin yang sedang sakit di rumah sakit, atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi. Dan biarlah justru di masa pandemi ini kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.